Kami dari kelompok satu ingin menyanyikan yel-yel yang telah kami buat. 1, 2, 3. Raguku paling maju. Yes. Keren-keren anaknya. Raguku nomor 1. Doingly Aplikasiku. Sekian yel-yel dari kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas ulangan akhir semester 4 mata kuliah modul programming yang beranggotakan Chandra Laksono, Lutfi Nugroho, Kamelia Evirita Zen, Sofiana Mira, Yoga Permana Agung, Amalia Ayu Ardian, Hanif Prabani. Di sini nama aplikasi kami yaitu Doingly, mempunyai tagline Never worry about missing a to-do again. Jadi di sini abstraksi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, masyarakat memanfaatkan smartphone untuk kebutuhan sehari-hari karena bersifat praktis dan efisien. Salah satunya adalah fitur yang dapat membuat beberapa catatan kegiatan agar dapat dibaca dan diingat oleh pengguna. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi To-Do List Doingly untuk mempermudah agar mereka, para pengguna, dapat lebih produktif dalam bekerja dan fokus dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, serta membantu pengguna dalam mengerjakan suatu tugas sehingga pengguna dapat melihat progres dari pekerjaan tersebut. Nah, sebagai bahan evaluasi dari pekerjaan pengguna. Selain itu, sebagai alat pengingat kegiatan penting, sebagai alat untuk memotivasi pengguna agar mengerjakan tugas secara efisien, cermat, dan selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya, aplikasi Doingly ini dibangun menggunakan Java dengan Android Studio. Keunggulan dari aplikasi ini. Aplikasi ini dapat memudahkan pengguna untuk melihat jadwal harian dan jadwal bulanan tanpa harus membawa buku catatan. Yang kedua, aplikasi dijalankan secara offline sehingga ketika tidak ada koneksi internet, aplikasi tetap dapat digunakan. Yang ketiga, aplikasi terdapat fitur reminder yang dapat membantu pengguna dalam mengingat kegiatan penting. Kemudian selanjutnya, aplikasi ini gratis tanpa menggunakan biaya. Dan terakhir, mudah diakses dan simpel. Manfaat aplikasi Doingly. Yang pertama, pekerja lebih terorganisir, lebih produktif dalam bekerja, membantu mengingat tugas-tugas penting, sebagai alat motivasi, melatih kedisiplinan, membuat lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan, membantu untuk mengurangi stres karena pekerjaan lebih terorganisir, dan yang terakhir sebagai bahan evaluasi pengguna dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Evi. Selanjutnya di sini ada layout aplikasi Doingly. Ini ada logo Doingly. Next. Nah, di gambar satu ini ada splash screen. Splash screen di sini terdapat logo aplikasi Doingly. Kemudian ada home terdapat username, my deadlines, my text. Di sini bisa nambahin teks gitu. Terus kemudian ada list text, ini ada detail text, ada activity. Nah, di sini kita bisa add activity kemudian save. Next. Nah, di sini ada tampilan profile, terdapat username, date of birth, email, dan gender. Kemudian kita save. Next. Nah, di sini ada activities splash screen XML, yaitu menampilkan gambar logo aplikasi dengan menggunakan drawable. Next.
sini ada activity home XML, itu membuat halaman home dengan linear layout, lalu membuat circle image view untuk menampilkan gambar pada profil user, lalu menambahkan text view untuk menampilkan full name atau username dari user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. Baik, selanjutnya di sini ada activity new test. Pada halaman new test dibuat menggunakan scroll view dengan orientasi vertikal, lalu dibuat juga relative layout dan button back yang fungsinya untuk kembali ke halaman home. Next. Lanjut ada activity text item XML. Pada halaman text item dibuat menggunakan card view yang fungsinya membungkus layout dengan desain seperti kartu. Image view fungsinya untuk menampilkan gambar dari tes, dan text view fungsinya untuk membuat judul dan deskripsi dari tes yang ingin dibuat. Next. Selanjutnya ada activity deadline items XML. Pada halaman deadline item dibuat sama seperti halaman text item yang dirancang menggunakan card view, image view, dan text view. Selanjutnya ada activity detail XML. Pada halaman detail text dirancang menggunakan constraint layout dan frame layout. Lalu pada halaman ini juga dibuat text view untuk menampilkan detail text dan button back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Next. Activity items XML, halaman ini dibuat menggunakan card view, text view, dan checkbox. Checkbox pada halaman ini fungsinya itu untuk membuat user memilih suatu pilihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada kode XML dari activity profile. Nah, pada halaman profile ini dibuat menggunakan linear layout, relative layout. Lalu pada halaman ini juga dibuat button edit dan button back menggunakan drawable. Halaman ini juga terdapat circle image view yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada profile user. Next. Ini selanjutnya ada kode Java. Yang pertama ada activity.java. Pada activity.java ini codingan yang dibuat untuk memanggil data dari database. Ini nantinya data yang dipanggil dapat terbaca saat menambahkan activity pada detail text. Kemudian ada activity adapter.java. Pada activity adapter.java ini terdapat recycle view yang berguna membuat daftar list secara dinamis. Codingan yang dibuat untuk membuat daftar dari my text pada home. Halaman ini akan muncul ketika sudah add text. Kemudian ada deadline adapter.java. Pada kode ini terdapat recycle view yang berguna untuk membuat daftar list secara dinamis. Codingan yang dibuat untuk membuat daftar dari my deadline pada home. Halaman ini akan muncul ketika sudah add text dan akan muncul apabila waktu pada teks yang sudah mendekati deadline pada hari di mana teks itu dibuat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Lutfi. Baik, ini selanjutnya ada detail.java. Pada detail.java ini codingan sebagai detail dari sebuah teks yang isinya terdapat gambar atau icon, judul teks, description teks, tanggal dan waktu, dan juga dapat melakukan penambahan activity pada teks yang sudah. Next. Lalu di sini ada home.java. Pada home.java ini dibuat sebagai halaman pertama
Setelah menampilkan splash screen di home ini terdapat foto profile, nama user, my deadline, my tasks, dan dapat melakukan add tasks pada halaman ini. Next. Lalu ada new tasks.java. Pada new tasks.java ini dibuat sebagai halaman untuk user membuat jadwal. Terdapat form yang dapat diisi oleh user dan user dapat menentukan waktu dan tanggal pada tasks yang ingin dibuat serta dapat mengaktifkan reminder. Next. Lalu di sini ada profile.java. Profile.java ini untuk menampilan data diri dari user, terdapat from, kalender, dan radio button yang nantinya bisa dilakukan update nama, tanggal, ulang tahun, email, dan gender. Next. Lalu ada task.java. Pada codingan ini dibuat untuk memanggil data dari database. Ini nantinya data yang dipanggil dapat terbaca saat membuka detail task. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yoga. Oke, di sini ada text list adapter.java. Pada text list adapter.java ini terdapat selector view yang berguna membuat data list secara dinamis. Codingan yang dibuat untuk dapat menampilkan data pada detail text. Next. Dan di sini ada SQLite-helper.java. Pada SQL-helper.java ini, codingan yang dibuat untuk database berfungsi untuk menyimpan mulai dari menambahkan dan melakukan update task productivity pada detail text dan profile. Next. Di sini ada splashscreen.java. Splashscreen.java ini codingan yang dibuat untuk tampilan awal muncul. Terima kasih. Sebelumnya selanjutnya akan didemokan dan aplikasikan oleh Tanda. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi. Pertama kita masuk ke aplikasinya. Di sini tampilan aplikasi pada saat awal kita buka. Di sini terdapat profil dan profil masih kosong. Untuk menambahkan profil kita bisa klik gambar foto profilnya. Lalu klik icon edit. Di sini kita bisa menambahkan foto profile. Lalu kita tambahkan nama, date of birth, email, dan gender. Setelah selesai kita bisa klik save. Saat kembali maka otomatis profil yang ada di dashboard sudah terupdate. Selanjutnya untuk menambahkan teks, di sini kita bisa klik tombol tambah. Di sini kita bisa memilih tanggal deadline kita. Lalu di sini kita bisa menambahkan judul dari teks yang akan kita tambahkan. Kita juga bisa atur waktu deadline-nya. Lalu kita bisa tambahkan deskripsi dari teks tersebut. Lalu di sini kita bisa menambahkan gambar dari teks tersebut. Setelah selesai, kita bisa save. Berikut adalah teks yang kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita bisa menambahkan activity di dalam teks yang kita buat. Pertama kita masuk ke teks yang ingin ditambahkan activity-nya. Selanjutnya kita bisa klik tambah. Lalu tinggal kita tulis activity yang akan kita buat. Activity yang kita tambahkan akan otomatis terupdate. Di sini kita juga bisa melakukan checklist terhadap activity yang sudah selesai kita lakukan. Jadi ketika kita membuka ulang aplikasinya, checklist tetap ada dan tidak akan hilang, sehingga kita tidak perlu men-checklist ulang setiap membuka aplikasi. Selanjutnya di sini kita juga bisa menghapus activity ketika ada salah atau mengupdate-nya.
saat dihapus activity-nya akan hilang. Nah, selain itu di sini kita juga bisa update teks kita. Di sini kita bisa update jam, tanggal, judul, semuanya bisa diupdate. Jika dirasa kita telah selesai mengupdate, kita bisa klik save. Nah, di sini saya menggunakan tanggal 1, yaitu tanggal hari ini. Maka artinya akan tampil di My Deadlines. Jadi yang di My Deadlines ini akan menampilkan teks yang sama dengan atau di bawah hari ini. Selain itu, jika teksnya sudah tidak terpakai, kita juga bisa menghapusnya, klik delete. Berikut demo aplikasi yang dapat kami lakukan. Saya kembalikan ke Camelia. Ya, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.